Tuhan, siapa yang berjalan di atas? Hasan menghentikan gerakannya. Tumpukan kain batik masih tergenggam di tangannya. Suara langkah kaki bergema dari lantai atas. Drak, tuk, tuk. Seperti seseorang menyeret beban berat. Ia melirik jam dinding. Hampir tengah malam. Rumah sewa kolonial bergaya Belanda ini seharusnya hanya dihuni dirinya seorang. Pemilik rumah, seorang Tionghoa kurus bernama Lim, bahkan rela menerima setengah harga asalkan rumah segera berpenghuni. Mungkin atap lepas, gumamnya. Angin malam Makassar memang kencang belakangan ini. Suara itu bertambah jelas. Hasan meletakkan kain dagangannya dan mengambil pelita minyak. Api kecil bergoyang-goyang saat ia menaiki tangga kayu yang berderit. "Halo, ada siapa?" Lantai atas sunyi. Hasan mengayunkan pelita ke setiap sudut kamar utama kosong. Kamar kecil di pojok juga tidak ada apa-apa. Hanya debu dan sarang laba-laba yang menggantung. Kali ini suara datang dari bawah. Dari ruang tengah tempat ia tadi berada. Sialan. Hasan bergegas turun. Jantung Hasan berdegup keras. Maling? Ruang tengah kosong. Kain-kain dagangannya masih tertata rapi di atas meja. Tidak ada yang hilang. Tidak ada jejak masuk paksa. Hasan berkeliling dengan pelita, memeriksa jendela dan pintu. Semuanya terkunci rapat. Pasti kucing besar atau tikus got. Ia kembali ke kamar. Ranjang bambu beralaskan tikar pandan. Terasa dingin saat tubuhnya berbaring. Lelah mendera setelah seharian berkeliling kampung menjajakan kain. Pelita ditiup. Kegelapan pun memeluk. Mata Hasan baru terpejam ketika sesuatu mengusap pipinya. Sentuhan dingin dan basah. Ia terbangun. Kamar gelap gulita. Hanya bulan samar menerobos celah jendela. Di pojok kamar, sosok perempuan berdiri memunggunginya. Kebaya putih lusuh menutupi tubuh kurus. Rambut panjang tergerai menutupi punggung. Tangannya memegang sesuatu yang menetes ke lantai. Tik, tik, tik. Siapa kau? Suara Hasan bergetar. Tangannya meraba-raba korek api. Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucat dengan mata cekung menatapnya. Mulut terbuka menampakkan gigi-gigi yang ompong. Cairan gelap mengalir dari ujung jarinya. Korek api menyala. Cahaya kecil menerangi kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hasan melompat dari ranjang dan menyalakan pelita. Ia memeriksa pojok tempat sosok tadi berdiri. Lantai kayu basah, bercak merah kehitaman mengkilap. Darah. Ia mengusap dengan jari. Cairan kental dan anyir. Hasan mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ini tidak mungkin. Aku pasti bermimpi. Pelita diletakkan di meja kecil. Hasan kembali berbaring. Menarik selimut hingga menutupi kepala. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi baju. Jam menunjuk pukul 3 dini hari ketika sesuatu merengkuh kakinya dari bawah ranjang. Hasan tersentak. Cengkraman dingin dan basah menghimpit betisnya. Kuku-kuku tajam menancap di kulit. Ia menarik kaki dengan keras, tapi cengkraman makin erat, seperti ada tangan yang tidak mau melepas. Hasan berguling keluar dari ranjang. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Bruk, lepaskan. Ia menyeret tubuh menjauhi ranjang. Cengkraman itu mengendur. Hasan merangkak, mengambil pelita dan menunduk melihat kolong ranjang. Sepasang mata merah menyala menatapnya. Sosok gelap meringkuk di bawah sana. Hanya mata dan gigi putih yang terlihat. Kenapa? Suara serak berbisik. Kau tidur di tempat anakku. Kenapa kau tidur di tempat anakku? Hasan berlari keluar kamar. Kakinya tersandung rangga. Tubuhnya berguling hingga ke ruang tengah. Pelita terjatuh dan pecah. Api menjalar ke tikar. Tapi Hasan tidak peduli. Ia terus berlari keluar rumah. Udara malam menyergap kulit. Kaki telanjang menginjak kerikil tajam. Tapi Hasan terus berlari. Masjid terdekat berjarak 0,5 kilometer.
ia harus sampai di tempat yang aman. Serambi Masjid Al-Markaz sunyi. Hasan duduk terengah-engah di sudut. Punggungnya bersandar pada tembok. Matanya terus melirik ke arah rumah yang ditinggalkan. Api kecil masih menyala di jendela. "Nak Hasan?" Suara itu mengagetkannya. Pak Umar, imam masjid, keluar dari dalam rumah kecil di samping bangunan utama. Lelaki paruh baya bersorban putih itu menenteng pelita. "Pak Imam," Hasan bangkit. Rumah saya." "Duduk dulu nak, kau pucat sekali." Pak Umar membantu Hasan kembali duduk. "Ceritakan apa yang terjadi." Dengan terbata-bata, Hasan menceritakan pengalamannya. Pak Umar mengangguk-angguk. Wajahnya tidak menunjukkan keheranan. "Pantas saja si Lim mau menjual rumah itu dengan harga yang tak masuk akal," gumam Pak Umar. "Kau tidak tahu sejarahnya?" Sejarah apa, Pak?" 5 bulan lalu, keluarga Ahmadi yang tinggal di rumah itu dibunuh. Ayah, ibu, 3 anak dibantai seperti hewan oleh perampok. Hasan menelan ludah. Apa? Dibunuh?" "Pak Ahmadi, pedagang kaya. Istrinya, Bu Aminah, baik hati. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Ahmad baru 12 tahun, Fatimah 8 tahun, bayi Yusuf baru 6 bulan. Pak Umar menggeleng sedih. Mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Darah berceceran di mana-mana. Lalu pembunuhnya? Tidak pernah ketahuan. Polisi Belanda bilang sudah kabur keluar kota. Tapi apa, Pak? Pak Umar menatap ke arah rumah Hasan. Orang kampung percaya arwah mereka belum tenang. Masih gentayangan mencari keadilan. Hasan menggigil. Sosok perempuan berkebaya putih tadi, apakah itu Bu Aminah? Dan mata merah di bawah ranjang, anak mereka? Kenapa tidak ada yang bilang sebelumnya? Siapa yang mau tinggal di rumah angker? Si Lim sudah putus asa. Rumah itu kosong berbulan-bulan. Kau orang pertama yang mau menyewa. Hasan hanya bisa menghela nafas berat. Fajar mulai menyingsing. Hasan harus kembali mengambil barang-barangnya. Dagangan kain batik itu sumber penghidupannya. Tanpa itu, ia akan kelaparan di kota rantau ini. Ikut saya ambil barang, Pak. Saya tidak berani sendirian, Pak. Pak Umar mengangguk. Mereka berjalan pelan menuju rumah. Api sudah padam. Hanya tersisa bau hangus tikar yang terbakar. Hasan membuka pintu dengan tangan gemetar. Ruang tengah dalam keadaan berantakan. Kain-kain dagangannya berserakan. Sebagian robek dan kotor. Meja kayu terbalik. Kursi patah. Ya Allah, Pak Umar terpaku. Di dinding ruang tengah tulisan merah besar mengalir. Pergi atau mati. Hasan mundur selangkah. Lututnya lemas. Uang tabungannya hanya cukup untuk makan seminggu. Tidak ada biaya untuk pindah ke tempat lain. Tapi, tinggal di rumah ini sama saja bunuh diri. Bagaimana ini, Pak Imam? Suaranya bergetar. Saya tidak punya uang untuk pindah. Pak Umar menatap tulisan di dinding dengan wajah cemas. Wallahu alam, nak. Hanya Allah yang tahu. Angin pagi bertiup pelan. Tulisan merah di dinding seolah bergerak. Huruf-hurufnya semakin jelas dan mengancam. Hasan merasa terjebak di antara kemiskinan dan hantu-hantu masa lalu yang haus akan keadilan. Di lain waktu, Nenek Saleha masih hidup. Pak Umar mengangguk sambil menyeruput kopi pahit di warung pinggir jalan. 3 hari sudah Hasan bertahan di rumah berantu itu. Tidur dengan mata terbuka dan telinga waspada. Dialah tetangga terdekat keluarga Ahmadi. Rumahnya persis di sebelah. Kalau ada yang tahu kejadian malam itu, pasti dia. Hasan melirik ke arah rumah sewaan yang tampak tenang di siang hari. Menipu. Begitu gelap turun, tempat itu berubah menjadi neraka. Tapi hati-hati, nak. Nenek Saleha trauma berat. Sejak kejadian itu, dia jarang bicara dengan orang asing. Saya harus mencoba, Pak. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Lingkaran hitam mengelilingi mata Hasan. Tubuhnya kurus dan pucat. 3 malam tanpa tidur nyenyak membuatnya seperti mayat hidup. Rumah Nenek Saleha berdiri kokoh
dengan arsitektur tradisional Bugis. Dinding kayu jati gelap, atap genteng merah, dan serambi luas dengan tiang-tiang besar. Hasan mengetuk pintu sambil merapikan penampilannya. "Assalamualaikum, Nek." Pintu terbuka sedikit. Mata tua yang waspada mengintip dari celah. "Siapa?" "Saya Hasan, Nek, tetangga baru di sebelah." Mata itu melebar. "Kau tinggal di rumah itu?" "Iya, Nek. Bolehkah saya masuk? Saya ingin bertanya sesuatu." Nenek Saleha terdiam lama. Wajah keriputnya pucat. Akhirnya setelah cukup lama berpikir, pintu terbuka lebar. "Masuk, tapi jangan lama-lama." Hasan bergegas menganggukkan kepalanya. Ruang tengah remang-remang. Lampu minyak menyala meski siang hari. Nenek Saleha, perempuan kurus berusia 70-an, duduk di kursi kayu sambil meremas ujung sarungnya. "Nek, saya ingin tahu tentang keluarga Ahmadi." "Untuk apa?" Suaranya bergetar. "Saya mengalami hal-hal aneh di rumah itu. Pak Imam bilang nenek tahu kejadian malam pembunuhan." Nenek Saleha menutup mata, nafasnya berat. "Aku sudah berusaha melupakan. Kenapa kau datang membuka luka lama?" Maafkan saya, Nek. Tapi saya butuh tahu kebenaran. Mereka terus mengganggu saya." "Mereka?" Mata tua itu menatap tajam. "Kau sudah melihat mereka?" Hasan mengangguk. Nenek Saleha bangkit dan mengunci pintu. Jendela-jendela ditutup rapat. Ruangan menjadi semakin gelap. "Ceritakan apa yang kau lihat." Dengan detail, Hasan menceritakan pengalamannya. Sosok perempuan berkebaya putih, mata merah di bawah ranjang, suara bisikan, hingga tulisan berdarah di dinding. Nenek Saleha menggigil. "Ya Allah, mereka benar-benar belum tenang." "Ceritakan tentang keluarga itu, Nek. Siapa mereka sebenarnya?" Nenek tua itu mengambil nafas panjang. Matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang bergoyang. "Pak Ahmadi bukan orang sembarangan. Dia pedagang tekstil terkaya di Karundrung. Toko besarnya di jalan utama selalu ramai pembeli." "Orangnya bagaimana, Nek?" "Baik hati, dermawan. Kalau ada tetangga kesusahan, dia selalu membantu. Bu Aminah juga sama. Cantik, sopan, rajin ke masjid." Suara Nenek Saleha mulai bergetar. "Anak-anaknya lucu-lucu. Ahmad pintar, sering juara di sekolah. Fatimah manis, suka membantu ibunya memasak. Bayi Yusuf, ya Allah, masih merah sekali." "Kapan kejadian itu terjadi, Nek?" "Malam Jumat, bulan kelima yang lalu. Hujan deras sekali. Petir menyambar-nyambar." Nenek Saleha memeluk tubuhnya sendiri. "Aku tidak bisa tidur karena cuaca buruk. Sekitar tengah malam, mendengar suara aneh dari sebelah." "Suara apa, Nek?" "Seperti orang berteriak tapi tertahan. Mungkin karena hujan keras, suaranya tidak jelas. Aku pikir cuma mimpi buruk." Hasan mencondongkan tubuh. "Lalu, Nek?" "Pagi harinya, aku heran kenapa rumah mereka sunyi. Biasanya Bu Aminah sudah menyapu halaman sejak ba'da subuh. Aku ketuk pintu, tidak ada jawaban." "Terus bagaimana, Nek?" Nenek Saleha berdiri dan mengambil segelas air. Tangannya gemetar saat meminumnya. "Aku panggil tetangga lain, Pak Kadir, Mang Usman dan beberapa pemuda. Kami paksa buka pintu yang ternyata tidak dikunci." "Apa yang kalian temukan?" "Ya Allah." Nenek Saleha menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Darah di mana-mana. Pak Ahmadi tergeletak di ruang tengah. Lehernya, ya Allah, lehernya hampir putus. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar." Hasan menelan ludah. "Lalu Bu Aminah?" "Di dapur. Tubuhnya penuh luka tusukan. Darahnya menggenang sampai ke serambi belakang. Wajahnya tidak bisa kulihat." Hasan bergidik ngeri. "Lalu bagaimana dengan anak-anaknya, Nek?" Air mata mulai mengalir di pipi keriput Nenek Saleha.
Ahmad dan Fatimah di kamar mereka. Pelukan terakhir sebelum mati. Ahmad melindungi adiknya, tapi percuma. Luka di tubuh mereka banyak sekali. Lalu bayi Yusuf, Nek? Nenek Saleha terdiam lama. Isak tangisnya pecah. Di dalam lemari pakaian, sendirian, masih hidup waktu kami temukan. Masih hidup, Nek? Hasan membelalakan matanya. Mulutnya ternganga lebar. Iya, tapi sekarat. Nafasnya sesak, tubuhnya dingin. Mungkin kehabisan udara di dalam lemari. Dia mati di pelukanku saat kami bawa ke bidan desa. Hasan merinding. Bayi malang itu mati perlahan dalam kegelapan. Mendengar jeritan keluarganya dibantai. Siapa yang melakukan ini, Nek? Tidak tahu. Polisi Belanda datang, tanya sana sini, tapi tidak ada hasil. Brankas di kamar Pak Ahmadi kosong melompong. Apakah ada yang mencurigakan sebelum kejadian, Nek? Nenek Saleha mengusap mata. Beberapa hari sebelumnya, aku lihat ada orang asing keluar masuk rumah mereka. Tapi wajahnya tidak jelas, selalu di malam hari. Orangnya seperti apa, Nek? Tinggi, berpakaian bagus, seperti pedagang kaya juga. Pak Ahmadi sering terima tamu untuk urusan bisnis. Hasan mengangguk. Mungkin salah satu rekan bisnis yang berkhianat. Nek, setelah kejadian itu, apakah ada hal aneh yang terjadi? Mata tua itu menatapnya was-was. Kenapa kau tanya begitu? Saya perlu tahu semua yang terjadi, Nek. Nenek Saleha bangkit dan memeriksa pintu yang sudah dikunci. Kemudian duduk lagi dengan suara berbisik. Seminggu setelah pemakaman, ada penjual ayam keliling datang ke rumah itu. Penjual ayam? Dia ketuk pintu sambil teriak. Bu Aminah, ayam segar. Padahal semua orang sudah tahu keluarga itu sudah meninggal semua. Mungkin dia tidak tahu, Nek. Bukan. Yang aneh ketika aku hampiri dia, orangnya hilang begitu saja. Cuma tersisa keranjang ayam dan bau busuk menyengat. Bulu kuduk Hasan berdiri. Apakah ada lagi, Nek? Sopir dokar Pak Ruslan pernah dapat pesanan misterius. Katanya ada yang pesan untuk mengangkut keluarga dari rumah Pak Ahmadi. Kapan itu, Nek? Tengah malam, 2 minggu setelah pembunuhan. Pak Ruslan datang, tunggu di depan rumah. Dia bilang lihat ada bayangan keluarga keluar dari rumah. Terus, Nek, waktu dia turun dari dokar untuk mendekat, bayangannya hilang. Kudanya panik, tidak mau lewat rumah itu lagi sampai sekarang. Hasan memijat pelipisnya. Arwah keluarga Ahmadi memang tidak tenang. Mereka terus mencari keadilan yang tidak pernah datang. Nek, menurut Nenek, siapa pembunuh mereka? Wallahu alam, Nak. Tapi Nenek Saleha melirik ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Pak Ahmadi punya rekan bisnis namanya Haji Mahmud. Setelah kematian Pak Ahmadi, bisnisnya malah makin maju. Apa maksud Nenek? Tidak ada yang berani bicara terbuka, tapi orang-orang bisik-bisik, kok Haji Mahmud tiba-tiba punya modal besar setelah tragedi itu? Informasi berharga Hasan mencatat dalam ingatan. Terima kasih, Nek, saya pamit dulu. Hati-hati, Nak. Kalau mereka sudah mulai ganggu kau, artinya mereka ingin sesuatu. Ingin apa, Nek? Nenek Saleha menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keadilan. Mereka ingin pembunuhnya dihukum. Hasan keluar dari rumah dengan pikiran berkecamuk. Matahari mulai condong ke barat. Sebentar lagi malam akan tiba. Hatinya berdebar tak tenang. Namun kali ini Hasan punya petunjuk. Haji Mahmud, rekan bisnis yang mencurigakan. Di waktu yang lain, Pak Ruslan kecelakaan parah. Suara Mang Usman memecah kesunyian pagi di warung kopi. Hasan yang sedang menyeruput teh manis langsung menoleh. Pak Ruslan,
sopir dokar yang pernah diceritakan Nenek Saleha. "Kecelakaan bagaimana?" tanya seorang tukang becak. "Dokarnya terbalik di depan rumah Ahmadi. Kudanya tiba-tiba berhenti, terus mengamuk. Pak Ruslan terlempar, kepalanya pecah." Hasan merasakan darahnya mengalir dingin. Rumah berhantu itu mulai mempengaruhi orang lain. Dia bergegas menuju lokasi kecelakaan bersama dengan para warga. Kerumunan warga sudah memadati jalan. Dokar tergeletak miring, roda patah, barang dagangan berserakan. Darah mengering di atas tanah berbatu. "Kudanya kayak lihat hantu," bisik seorang nenek. "Mata si belang melotot, terus mundur-mundur ketakutan," tambah Pak Kadir sambil menggelengkan kepala. Hasan mendekat ke tempat kejadian. Di titik tepat di mana dokar terbalik, tanah terlihat aneh, seperti ada bekas telapak kaki besar, tapi terlihat samar-samar. "Pak Ruslan bilang apa sebelum tak sadarkan diri?" tanya Hasan kepada Mang Usman. "Dia teriak-teriak, ada orang tinggi menghadap di depan. Tangannya kayak memberi aba-aba berhenti gitu, tapi kami tidak melihat siapa-siapa." Warga saling berbicara dengan suara berbisik. Ketakutan mulai menyebar seperti wabah. Rumah angker itu tidak lagi hanya mengganggu penghuninya. Warga bergegas membantu Pak Ruslan ke rumah bidan desa yang ada di ujung. Hasan pulang dengan perasaan berat. Siang hari rumah tampak normal, tapi dia tahu malam akan berbeda. Sambil menyusun barang dagangan, pikirannya terus melayang ke Haji Mahmud. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Ayam segar, siapa mau beli ayam?" Hasan membeku. Suara itu keras dan ceria, tapi ada sesuatu yang janggal. Dia mengintip dari jendela. Seorang lelaki paruh baya berdiri di depan pintu dengan keranjang ayam. Wajahnya tidak asing, si Baco, penjual ayam keliling yang sering lewat. "Bang Baco, masuk aja!" teriak Hasan sambil membuka pintu. Baco masuk dengan langkah ragu. Matanya menyapu ruangan dengan gelisah. "Wah, rumah besar nih bang. Pasti butuh ayam banyak untuk keluarga." "Saya tinggal sendiri bang, ambil 1 ekor saja." Baco mengeluarkan ayam dari keranjang. Tangannya gemetar sedikit. "Bang, saya boleh tanya sesuatu? Rumah ini ada apanya ya? Suasananya kok aneh?" Hasan menatapnya penasaran. "Kenapa Bang Baco bilang begitu?" "Tadi pagi, saya lewat sini. Pintu rumah terbuka sendiri. Saya pikir ada yang manggil, jadi masuk. Lalu?" Baco meletakkan ayam dan duduk di kursi dengan wajah pucat. "Di dapur ada perempuan berkebaya putih, memunggungi saya. Dia bilang, 'Saya mau beli ayam untuk anak-anak.'" Hasan menelan ludah. "Itu Bu Aminah." "Terus gimana bang?" "Saya senang dapat pembeli." Waktu mendekat untuk tanya mau berapa ekor, perempuan itu menoleh. Baco menggigil hebat. Wajahnya ya Allah penuh luka tusukan. Darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya. Matanya kosong kayak lubang hitam. "Lalu bagaimana dengan abang?" "Saya lari terbirit-birit. Ayam bercacaran di jalan. Untung tidak pingsan." Hasan memberikan uang untuk ayam sambil berpikir keras. Arwah Bu Aminah mulai menampakkan diri kepada orang lain. Kutukan semakin meluas. "Bang, jangan cerita ke siapa-siapa dulu ya. Nanti orang-orang malah takut." Baco mengangguk cepat dan bergegas pergi. Hasan menatap ayam di mejanya dengan nafsu makan hilang total. Malam lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, membuat kampung berselimut kegelapan pekat. Hasan menyalakan beberapa pelita dan bersiap menghadapi teror malam ini. Namun kali ini berbeda. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Nafasnya mengembun meski cuaca tidak terlalu sejuk. Jam menunjuk pukul 9 malam ketika suara tangisan bayi mulai terdengar. Bukan dari satu tempat, tapi bergema dari berbagai penjuru rumah. Dari kamar, dapur, ruang tengah,
bahkan dari dalam dinding. Hasan bangkit dan mengikuti arah suara tangisan terkeras. Langkahnya terhenti di depan kamar yang dulunya kamar anak-anak. Pintu tertutup rapat, tapi tangisan bayi dari dalam sangat jelas. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu perlahan. Kamar tampak kosong, tapi tangisan terus berlanjut. Di lantai kayu, Hasan melihat jejak kaki kecil berdarah menuju pojok kamar. Jejak itu basah dan segar. "Ahmad, Fatimah," bisiknya takut-takut. Tangisan bayi berhenti mendadak. Kesunyian mencekam menyelimuti kamar. Tiba-tiba suara anak perempuan berbisik dari balik lemari. "Ayah belum pulang." Hasan mendekat ke lemari dengan lutut bergetar. "Ibu masak di dapur, tapi asapnya merah." Suara itu semakin jelas. Fatimah, gadis kecil berusia 8 tahun yang mati mengenaskan. "Kami lapar, tapi tidak bisa makan. Makanan jadi cacing semua." "Fatimah," Hasan memberanikan diri memanggil. "Kak Ahmad bilang ada orang jahat di rumah kami. Dia bilang jangan percaya siapa-siapa." Lemari terbuka sendiri dengan bunyi derit panjang. Di dalamnya Hasan melihat sosok kecil duduk memeluk boneka lusuh. Wajah Fatimah pucat dengan mata kosong. Pakaiannya robek dan berdarah. "Paman, kenapa orang jahat itu belum dihukum?" Suara polos anak kecil itu menusuk ke hati Hasan. "Kami sudah menunggu lama. Ayah, ibu, Kak Ahmad, dan adik Yusuf sudah lelah menunggu." "Siapa orang jahat itu, Fatimah?" Sosok kecil itu menoleh dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak. "Yang sering main ke rumah, yang bilang sayang sama kami, yang tukang bohong." Sebelum Hasan bisa bertanya lebih lanjut, sosok Fatimah menghilang. Lemari menutup dengan keras, menghasilkan gema yang memekakan telinga. Hasan terhuyung keluar dari kamar. Nafasnya tersengal-sengal. Informasi dari Fatimah memperkuat dugaannya tentang Haji Mahmud. Di ruang tengah, suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin hingga nafas Hasan mengembun tebal. Pelita-pelita menyala meredup, seolah kehabisan oksigen. "Kau sudah tahu siapa pembunuh kami?" Suara berat Pak Ahmadi menggema dari mana-mana. "Belum pasti, Pak," jawab Hasan sambil menengadah. "Kami tidak bisa tenang kalau dia masih bebas berkeliaran." Bayangan tinggi muncul di dinding, bergerak-gerak tanpa sumber cahaya yang jelas. "Setiap malam, kami melihat dia tertawa puas dengan harta hasil jarahan. Emas kami, uang kami, dia pakai untuk memperbesar bisnis." "Siapa dia, Pak? Sebutkan namanya." "Kau harus cari sendiri. Kalau kami sebutkan langsung, kau tidak akan percaya." Bayangan di dinding berubah bentuk, menunjukkan sosok berlutut dengan tangan terikat. "Dia datang malam itu dengan kedok silaturahmi. Kami sambut baik-baik. Istriku bahkan masak makanan kesukaannya." Hasan melihat bayangan lain muncul. Sosok perempuan sedang melayani tamu. Setelah anak-anak tidur, dia mulai bertingkah aneh. Menanyakan lokasi berangkas, berapa isi tabungan emas. "Terus bagaimana, Pak?" "Aku curiga dan menolak memberitahu. Dia marah besar, mengancam akan membunuh keluargaku kalau tidak mau kerjasama." Bayangan berubah menunjukkan adegan perkelahian. Aku melawan, tapi dia datang tidak sendirian. Ada 3 orang lagi mendobrak masuk. Mereka bekerja sama merampok dan membunuh kami. Air mata Hasan mengalir tanpa sadar. Keluarga malang itu mati karena keserakahan orang yang mereka percaya. "Pak, kalau saya berhasil mengungkap kebenaran, apakah Bapak sekeluarga akan tenang?" "Kami hanya ingin keadilan. Setelah itu kami akan pergi dengan damai." Bayangan mulai memudar. Suara Pak Ahmadi semakin jauh.
Hati-hati nak, dia berbahaya. Kalau tahu kau sedang menyelidiki, nyawamu terancam. Hasan tersentak kaget. Ia tersadar dari mimpi buruknya. Hasan duduk terpuruk di lantai dengan pikiran kacau. Dia harus bertindak cepat. Tapi bagaimana cara membuktikan kejahatan yang terjadi 6 bulan lalu tanpa saksi hidup? Polisi Belanda tidak akan percaya kesaksian arwah. Suara ketukan pelan di pintu membuatnya waspada. Siapa yang datang tengah malam begini? Assalamualaikum. Suara familiar terdengar dari luar. Pak Umar, imam masjid. Hasan membuka pintu dengan hati-hati. Pak Imam, ada apa malam-malam begini? Pak Umar masuk dengan wajah cemas. Nah Hasan, ada kabar buruk. Beberapa warga mulai sakit aneh sejak seminggu terakhir. Sakit apa pak? Demam tinggi, mengigau. Sering sebut nama keluarga Ahmadi. Bu Kartini, Pak Darmin, dan Mang Soleh sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Hasan merasakan darahnya berubah dingin. Kutukan mulai menyebar ke warga lain. Menurut Pak Imam, apa penyebabnya? Entahlah. Tapi semua yang sakit itu pernah lewat depan rumah ini dalam seminggu terakhir. Seperti ada yang menular dari tempat ini. Pak Umar melirik sekeliling ruangan dengan gelisah. Nak, kau harus segera pindah. Kalau terus tinggal di sini, seluruh kampung bisa kena musibah. Saya tidak bisa pindah, Pak. Saya harus menyelesaikan masalah ini dulu. Masalah apa? Hasan menceritakan temuannya tentang Pak Haji Mahmud dan percakapannya dengan arwah keluarga Pak Ahmadi dalam mimpinya. Pak Umar mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Ya Allah, kalau benar begitu, berarti selama ini pembunuhnya bebas berkeliaran di antara kita. Hasan mengangguk. Pak, bagaimana cara membuktikan kejahatannya, Pak? Pak Umar terdiam lama, berpikir keras. Haji Mahmud itu memang mencurigakan. Setelah kematian Pak Ahmadi, dia tiba-tiba beli tanah luas di pinggir kota. Katanya mau buka cabang toko. Dari mana uangnya? Entah. Yang jelas, dulu dia sering pinjam uang ke Pak Ahmadi untuk modal dagang. Hutangnya besar sekali. Potongan puzzle mulai terbentuk di kepala Hasan. Motif pembunuhan semakin jelas. Pak, saya perlu bicara langsung dengan Haji Mahmud. Berbahaya nak. Kalau dia benar-benar pembunuh, kau bisa jadi korban selanjutnya. Saya harus mengambil resiko. Arwah keluarga Pak Ahmadi tidak akan tenang kalau pembunuhnya tidak dihukum. Pak Umar menghela nafas panjang. Kalau memang sudah bulat tekadmu, aku akan temani. Tapi kita harus hati-hati dan pintar menyiasati. Mereka sepakat bertemu keesokan harinya untuk merencanakan strategi. Pak Umar pamit dengan wajah khawatir, meninggalkan Hasan sendirian menghadapi sisa malam yang mencekam. Tapi kali ini Hasan merasa lebih tenang. Dia punya tujuan yang jelas dan dukungan dari orang yang dipercaya. Keadilan untuk keluarga Pak Ahmadi sudah di depan mata. Di lain waktu, nah Hasan, jangan gegabah. Suara teriakan Pak Umar menahan langkah Hasan yang bersiap berangkat ke rumah Haji Mahmud. Pagi itu langit mendung tebal. Kita butuh bukti kuat, bukan hanya sekedar dugaan. Lanjut Pak Umar sambil mengatur sorbannya. Hasan menoleh dengan mata merah karena kurang tidur. Pak, setiap malam arwah keluarga Pak Ahmadi semakin gelisah. Mereka menuntut keadilan. Aku tahu nak. Tapi kalau kita salah tuduh, kita yang bisa kena masalah. Hasan terdiam, setelahnya mengangguk setuju. Mereka berjalan menuju pasar pagi, mencari informasi tentang Haji Mahmud. Di warung kopi beberapa pedagang sudah berkumpul. Assalamualaikum Mang Arifin, sapa Pak Umar kepada tukang kunci yang sedang menyeruput kopi. Waalaikumsalam Pak Imam, tumben. Ada apa pagi-pagi begini? Hasan duduk di sebelah Mang Arifin. Mang,
Saya mau tanya tentang berangkas Pak Ahmadi. Tukang kunci tua itu menggaruk jenggotnya. Berangkas Pak Ahmadi itu spesial, buatan Belanda. Kunci kombinasi angka. Susah dibuka kalau tidak tahu rahasianya. Siapa saja yang tahu kombinasinya, Pak? Memangnya kenapa? Ini hal sensitif. Lagi pula keluarga Pak Ahmadi sudah tidak ada semua. Saya membutuhkan informasi, Mang. Saya ingin mencari kebenaran untuk keluarganya Pak Ahmadi. Mang Arifin tak langsung menjawab. Beliau seperti tengah menimbang-nimbang. Pak Ahmadi sendiri, istrinya, dan... Mang Arifin terdiam. Haji Mahmud pernah bantu buka waktu kuncinya macet. Hasan dan Pak Umar saling pandang. Haji Mahmud sampai hafal kombinasinya. Ya mungkin saja Pak Imam. Dia yang putar-putar angkanya sampai terbuka. Orang pintar kayak dia pasti ingat. Baiklah, terima kasih banyak informasinya, Mang. Kami pamit dulu. Permisi. Mang Arifin bergegas menganggukkan kepalanya. Hasan dan Pak Umar kembali melanjutkan perjalanan. Di toko roti mereka bertemu Nek Saleha yang sedang berbelanja. Nek, waktu pembunuhan keluarga Pak Ahmadi, ada yang terlupa tidak? Nek Saleha mengerutkan kening mengajak mereka menepi. Waktu itu hujan deras. Aku sempat lihat 4 orang keluar dari rumah Pak Ahmadi sekitar tengah malam. Ciri-cirinya bagaimana, Nek? Satu badannya tinggi besar, jalannya pincang sebelah kanan. 3 lainnya kurus-kurus. Mereka bawa karung besar-besar. Haji Mahmud kakinya pincang kan? Bisik Hasan kepada Pak Umar. Pak Umar mengangguk kecil. Oh begitu, baiklah Nek. Terima kasih banyak ya. Kami permisi dulu. Nek Saleha hanya tersenyum. Di dekat masjid, mereka bertemu dengan Udin, anak jalanan berusia 12 tahun yang sedang mencari sisa makanan. Udin, sini sebentar, panggil Pak Umar lembut. Pak Imam mau kasih saya makan? Tanya bocah itu polos sambil berjalan mendekat. Iya, nanti ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu. Kamu masih ingat malam keluarga Pak Ahmadi meninggal? Wajah Udin berubah pucat. Tubuhnya bergetar. Jangan tanyakan itu, Pak. Saya takut. Hasan mengeluarkan beberapa keping uang. Kalau kamu cerita, Paman kasih uang ini. Mata Udin berbinar melihat uang di tangan Hasan. Tapi ketakutan masih mendominasi dirinya. Paman janji tidak marah kan? Janji. Tolong ceritakan apa yang kamu lihat ya. Udin duduk di bawah pohon. Waktu itu saya tidur di kolong jembatan dekat rumah Pak Ahmadi. Jam 12 malam, saya dengar teriak dari rumahnya. Lalu saya ngintip dari balik pagar. Ada 4 orang di dalam. 1 paman gendut yang sering main ke sana. 3 lainnya saya tidak kenal. Paman gendut yang mana? Yang suka kasih saya uang. Dia bilang saya kayak anaknya sendiri. Hasan dan Pak Umar saling pandang. Ciri-ciri itu cocok dengan Haji Mahmud. Mereka ngapain? Paman gendut itu marah-marah sama Pak Ahmadi. Mau buka lemari besi di kamar. Mata Hasan terbelalak lebar. Kamu dengar percakapan mereka? Pak Ahmadi bilang, Mahmud, kenapa kamu hianati aku? Terus paman gendut jawab, aku butuh uang. Hutangku ke Lintah Darat sudah menumpuk. Bukti semakin kuat. Setelah itu apa yang terjadi? Udin menangis. Mereka nyakitin keluarga Pak Ahmadi. Saya dengar Bu Aminah teriak minta tolong. Anak-anaknya nangis kenceng. Kenapa kamu tidak lapor? Siapa yang akan percaya sama anak jalanan? Saya takut dibunuh juga. Pak Umar mengusap punggung Udin, berusaha menenangkan bocah itu. Mereka memberikan uang dan makanan kepada Udin, lalu bergegas merencanakan langkah selanjutnya. Sore hari mereka menuju rumah Haji Mahmud di pinggir kota. Rumah megah bergaya kolonial dengan taman luas.
Jauh berbeda dengan kondisi keuangannya dulu yang pas-pasan. "Assalamualaikum," seru Pak Umar sambil mengetuk pagar. Haji Mahmud keluar dengan wajah ramah. Tubuh gemuk, berpakaian rapi, tapi ada kegelisahan di matanya. "Pak Imam, ada apa? Tumben datang ke sini." "Pak Haji, ini Hasan yang tinggal di rumah keluarga Ahmadi." Pak Umar menunjuk Hasan. Wajah Haji Mahmud berubah pucat sesaat. "Oh, rumah itu. Apa ada masalah?" Hasan menatapnya tajam. "Pak Haji, saya datang karena arwah Pak Ahmadi minta saya sampaikan pesan." "Arwah?" gagap Haji Mahmud. "Jangan bicara yang tidak-tidak. Pak Ahmadi sering muncul di rumah itu. Dia cerita tentang malam kematiannya." Apa yang dia ceritakan?" "Pembunuhnya adalah orang yang dia percaya. Orang yang sering main ke rumahnya. Orang yang tahu kombinasi brankas." "Kamu menuduhku?" bentak Haji Mahmud. Suaranya terdengar bergetar. Nafasnya tersengal-sengal. Hasan mengeluarkan papan tulis dan kapur. "Pak Ahmadi sendiri yang akan bicara. Aku tidak percaya hal mistis. Kalau tidak bersalah, kenapa takut?" Dengan tangan gemetar, Hasan menulis di papan tulis berdasarkan informasi yang dikumpulkan. "Mahmud, pembunuh keluargaku." Haji Mahmud melotot, wajahnya pucat pasi. "Bohong, itu kan tulisanmu." Hasan melanjutkan. "Hutang 5.000 ringgit kelintah darat." Haji Mahmud terguncang. Informasi hutang itu sangat rahasia. Bagaimana kamu bisa tahu?" Haji Mahmud menggeleng hebat. "Pak Ahmadi yang bilang sendiri." Hasan menulis lagi. "Aku lihat kamu menyiksa anakku." Cukup!" teriak Haji Mahmud histeris. "Hentikan!" Dia terduduk lemas. Tangisnya pecah. "Aku terpaksa. Hutangku sudah menumpuk. Lintah darat mengancam akan membunuh keluargaku. Lalu, aku datang ke rumah Ahmadi malam itu, minta bantuan, tapi dia menolak. Aku putus asa. Terlintas pikiran jahat. Aku tahu dia punya tabungan emas di brankas." Hasan dan Pak Umar mendengarkan dengan seksama. Haji Mahmud menangis semakin keras. "Aku mengajak 3 preman. Awalnya hanya mau ambil emas, tidak bermaksud membunuh." "Lalu kenapa mereka bisa mati semua?" "Ahmadi melawan, teriak minta tolong. Istrinya ikut berteriak. Anak-anaknya bangun nangis histeris. Para preman panik, bilang kalau ada saksi hidup kita semua bisa cilaka. Jadi kalian membunuh semuanya?" "Aku tidak ikut membunuh. Aku hanya buka brankas. Tapi aku tidak mencegah mereka." "Bagaimana dengan bayi Yusuf?" "Bayi itu disembunyikan ibu mereka di lemari. Setelah orang tuanya mati, bayinya ketemu dalam keadaan sekarat. Nek Saleha yang temukan, tapi sudah terlambat. Bayi itu meninggal di pelukan Nek Saleha." Keheningan mencekam. "Lalu di mana emas hasil rampokanmu?" "Sudah habis untuk bayar hutang dan beli rumah ini." Pak Umar berdiri dengan wajah sedih. "Pak Haji, Anda harus mengaku pada warga. Keluarga Ahmadi butuh keadilan." Haji Mahmud hanya bisa mengangguk pasrah. Keesokan harinya, berita pengakuan Haji Mahmud menyebar cepat di seluruh kampung. Warga yang mendengar merasa marah dan terkejut. Orang yang selama ini dihormati ternyata pembunuh kejam. Sore itu, puluhan warga berkumpul di depan rumah Haji Mahmud. Mereka membawa obor, tongkat, dan peralatan pertanian. Amarah memenuhi wajah setiap orang. "Keluar kau Mahmud!" teriak seorang lelaki parubaya. "Mahmud harus dihukum sesuai adat," sahut yang lain. Haji Mahmud keluar dengan wajah pucat. Tubuhnya bergetar ketakutan melihat kerumunan warga yang marah. "Saudara-saudara, aku sudah menyesal." "Menyesal tidak akan menghidupkan keluarga Ahmadi," bentak salah satu warga.
Mereka menyeret Haji Mahmud ke balai desa. Kepala desa dan tetua kampung sudah menunggu dengan wajah mengeras. "Mahmud," kata kepala desa dengan suara berat, "kau telah mengkhianati kepercayaan dan membunuh keluarga yang tidak bersalah. Menurut adat, kamu harus dihukum rajam." Haji Mahmud terduduk lemas. "Ampuni aku sudah menyesal." "Ampun kau bilang? Lalu bagaimana nasib keluarga Ahmadi, ha? Selama ini arwah mereka tidak tenang dan memberikan teror pada kami. Itu semua karena ulahmu." Maafkan saya." Namun amarah warga tidak bisa dibendung lagi. Mereka membawa Haji Mahmud ke sebuah tiang di balai desa. Dalam kegelapan malam yang diterangi obor, hukuman adat dilaksanakan. Haji Mahmud mati dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh luka akibat lemparan batu warga yang murka. Malam itu juga, di rumah Karunrung, Hasan merasakan udara tiba-tiba menjadi hangat. Keluarga Ahmadi muncul untuk terakhir kalinya. Kali ini dengan wajah damai dan penuh kedamaian. "Terima kasih, Nak," kata Pak Ahmadi dengan senyum lega. "Keadilan sudah ditegakkan." Bu Aminah memeluk anak-anaknya dengan tenang. "Sekarang kami bisa pergi dengan damai." Ahmad dan Fatimah berlari menghampiri Hasan. "Paman, terima kasih sudah membantu kami." "Pembunuh kami sudah mendapat balasannya," tambah Pak Ahmadi. "Kami puas dengan keadilan yang ditegakkan." Hasan terdiam dan hanya bisa tersenyum kecil. Satu persatu keluarga Pak Ahmadi mulai menghilang dalam cahaya putih yang hangat. Mereka melambaikan tangan sambil tersenyum damai. "Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal," bisik suara anak-anak yang semakin jauh. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian yang damai. Misi Hasan telah selesai. Keluarga malang itu akhirnya mendapat keadilan yang mereka cari. Rumah Karunrung tidak lagi dianggap angker. Hasan pindah dan membuka usaha di pusat kota. Setiap tahun, dia berkunjung ke makam keluarga Ahmadi, membawa bunga dan berdoa, "Semoga kalian semua tenang di sana." Kisah rumah angker di Karunrung menjadi pelajaran bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Meski terlambat, pasti datang bagi mereka yang bersabar. Puluhan tahun kemudian, rumah itu menjadi tempat tinggal keluarga bahagia. Anak-anak bermain di halaman yang dulu penuh teror, tanpa tahu sejarah kelam di tempat itu. Hasan, yang sudah menjadi kakek-kakek, tahu bahwa keluarga Ahmadi telah pergi dengan damai, meninggalkan pelajaran abadi bahwa keadilan tidak akan pernah mati. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Miasan, setting tempat di Makassar, yang berjudul Rumah Angker Karunrung. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih juga untuk penulisnya, Kak Miasan. Saya pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum.